Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kula nuwun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan. Kembali lagi saya Ki Ontonogorojo, Laskar Macenali, Kasultan Cirebon, Margi Jati, Keraton Kasepuhan Cirebon menyapa Anda pada hari ini Jumat Barokah 3 November 2023. Pada hari ini saya akan membahas mengenai uang. Yang dimaksud di sini adalah uang bukan segalanya, tapi segalanya memerlukan uang. Jadi belum tentu dengan uang itu segalanya bisa tercapai, tapi uang adalah sarana. Ini langsung saja saya cerita, berdasarkan banyak pengalaman. Ini salah satunya pengalaman yang menurut saya perlu diambil hikmahnya dengan baik-baik. Ini kisah nyata ya. Saya pernah mengalaminya ketika saya masih di Bandung, karena keluarga saya di Bandung, ibu, bapak, adik, paman, uak pada di Bandung, dan dulu saya kerja di Bandung di sana. Jadi saya punya banyak teman-teman orang-orang kaya dan mereka pede dengan uangnya. Kalau ingin tahu siapa-siapanya bisa inbox saya tunjukin siapa-siapa teman saya. Orang-orang kaya lah yang saya nggak seberapa sama mereka. Ibaratnya saya nggak ada segininya. Dia segini, saya nggak ada segininya. Nah, suatu saat kami mengadakan perjalanan spiritual ke Pangalengan. Pangalengan itu di Kabupaten Bandung sebelah selatan. Bukit-bukit. Dan di Pangalengan itu terkenal dengan susu sapi. Susu murni, susu sapi. Itu terkenal, KPBS gitu tuh orang nyebutnya. Tempatnya susu sapi. Waktu itu susu sapi itu 1 liter masih 2.500 kalau nggak salah. 2009-an lah. Nah, kita waktu itu kalau nggak salah bertujuh ke sana, ke Pangalengan, dan melakukan acara spiritual lah di sana. Kita ngambil salah satu tempat ibadah kecil, tidak di atas, tidak di bawah, tapi di tengah-tengah. Karena kalau di atas itu sepi mungkin ya, tempatnya sapi-sapi, di bawah juga tempatnya pengepul susu sapi. Ini di tengah-tengah, tempatnya perahan sapi juga. Nah, alkisah kami itu beberapa hari lah, 3 hari di situ. Di hari yang ketiganya kita pengen beli susu. Kita pede karena teman-teman bos-bos semua, mobilnya minimalnya Alphard semua. Cuma saya yang mobilnya apa? Waktu itu saya belum punya mobil, cuma pakai motor. Teman-teman sudah punya perusahaan, mobilnya bagus-bagus, Alphard. Itu serius saya bicara. Mereka orang-orang kaya, punya duit, mereka pengen susu. Akhirnya mereka nanya ke saya. Waktu itu saya sebutnya Mas Agus, Mas Agus berapa susu di sini, tanyain coba. Saya tanya ke masyarakat, 2.500 1 liter. Salah satu pimpinan kami ngasih kami duit 100.000. Dengan hitungan kalau 100.000 itu kan dapat berapa liter ya? Kalau 1 liter 2.500 berarti 40 liter ya. 40 liter bos. Dia bawa duit segepok. Beneran. Teman-teman yang lainnya juga duitnya segepok, belum ATM-nya. Banyak duitnya. Saya bisa tunjukin orang-orangnya, anterin. Saya nggak pernah bilang yang nggak nyata. Nah itu ngasih uang 100.000 beli 40 liter. Di tempatnya susu. Di tempat tengah-tengahnya tempat pemerahan susu KPBS. Dikasih duit 100.000 oleh para bos itu. Saya nyari. Muter-muter. Katanya kosong. Udah dibawa ke bawah. Tos dicandak ke Lebak, bahasa Sundanya. Saya akhirnya ke Lebak itu udah dibawa ke bawah. Saya ke bawah, tanyain. Di bawah, Bu, apakah ada susu sapi? Jawabannya ibu-ibu di bawah, udah pada dibawa ke atas, atos dicandak katongo. Parantos dicandak katongo, udah dibawa ke atas. Akhirnya saya kukulingan ke atas. Kok atas? Jalan, bos. Waktu itu hujan juga kan, licin. Mungkin yang belum pernah ke Pangalengan bisa cek lah ke Pangalengan. Biar nyahok. Akhirnya saya ke atas. Ke yang paling atas, saya nguplek juga di situ. Susu kosong. Kata orang-orang di situ, tos di Carandak ke Bandung. Tangki, udah dibawa ke Bandung pakai tangki. Jadi saya di pusatnya susu, di posisi bukan di atas, bukan di bawah, tapi di tengah-tengah.
di sebuah apa namanya lah tempat ibadah kecil lah gitu. Nah, di tengah-tengah nggak ada susu, di bawah nggak ada susu, katanya dibawa ke atas, di atas dikejar katanya. Udah dibawa ke Bandung. Itu sampai maghrib itu. Dari jam berapa? Pada asar. Dari sekitar jam 4-an sampai maghrib jam 6, 2 jam. Akhirnya karena mau maghrib saya kembali lagi ke pos saya itu di sebuah tempat ibadah kecil itu. Saya ceritakan kepada pimpinan kami. Pimpinan, ini duitnya utuh, susunya nggak dapet. Akhirnya mereka, karena mereka berpikir, oh iya ya ternyata walaupun kita punya uang di tempat barang tersebut, Tuhan yang Maha Kuasa belum mengizinkan, ya nggak bisa. Betul nggak kata-kata saya? Coba renungkan. Jadi Anda yang punya uang boleh jumawa, tetapi jangan pernah berpikiran uang adalah Tuhan. Tidak. Ini kisah nyata. Akhirnya para bos-bos itu dan saya itu merenung, akhirnya istighfar. Kalau karena Islam saya seorang muslim, saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi segalanya adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kami yang menentukan. Walaupun kami punya duit, kami orang-orang kaya dan di tempat susu, untuk nyari susu, kalau Allah belum menentukan, nggak bisa. Betul nggak kata-kata saya? Tolong komentari. Akhirnya setelah kita istighfar, apa yang terjadi? Keajaiban. Ada ibu-ibu atau ece datang bawa wadah susu tuh, apa namanya ya, yang tahu. Saya bilang ember susu gitu. 2 ember datang. Jang, pakai bahasa Sunda. Tadi ayah nu milarian susu gitu. Mas, tadi ada yang nyari susu. Saya jawab, sumuhun. Iya. Iya, ayah susu, kata ibu itu. Ini ada susu, susu sapi. Prak, dibawa langsung ke tempat kami. Duit yang tadi 100.000 mau saya bayarkan. Ce, sabaraha atau bu berapa? Kata ibunya jawab, tesawios, masihan. Nggak apa-apa, saya ngasih. Benar dibayar nggak mau. Akhirnya ibu itu pergi. Saya nggak kenal ibu itu di mana rumahnya. Yang jelas warga situ. Dan ember susu ditaruh di situ. Nah, ini kisah nyata. Kalau Anda yang ingin tahu teman-teman saya siapa, inbox. Antar saya tunjukkan. Dan Anda akan tahu teman-teman saya seperti apa. Jauh dengan saya. Saya ibaratnya segininya, dia segininya. Dan itu banyak. Itulah. Kita ambil hikmah ya. Bahwa uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Walaupun segalanya perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Buktikan, mungkin Anda pernah mengalami hal yang sama. Anda punya uang, Anda butuh di tempat sesuatu yang memang tempatnya, tetapi Anda nggak bisa. Karena apa? Tuhan yang Maha Kuasa atau langit belum memberikan izin. Oke? Jadi mari kita merenung, mari kita istighfar, karena saya muslim. Sadarilah bahwa kita hanya manusia, hanya makhluk. Umurnya paling nggak seberapa, bos. Ya, gitu tuh. Jadi selalu kita harus sadar bahwa apa yang kita dapat ya adalah sarana, dan semuanya itu adalah milik yang Maha Kuasa atau Tuhan semesta alam. Oke? Akhir kata, Trititah Ki Onto selalu, apapun ajaran agama Anda, jalani dengan baik dan benar. Sayangilah semua makhluk ciptaan Tuhan dan lestarikanlah budaya leluhur kita, leluhur Nusantara. Jaga keutuhan Bhinneka Tunggal Ika, jaga Pancasila, jaga NKRI. Salam Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita tetap Indonesia, kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Rahayu Sagunging Dumadi.